Halo semuanya, Shalom Pak Greg, saya Desna Audita dari Fakultas Psikologi. Saya dengan NIM 22E10117, saya akan menjelaskan tentang ide-ide apa saja yang mendasari dalam video Pak Greg tersebut. Kematian, hidup adalah sementara. Ingat Tuhan bahwa hidup itu ada sementara. Kita harus menjadi seseorang yang tidak terpaku pada duniawi, menjadi seseorang yang mau mengasihi sesama tanpa dendam, mau berbaur dengan sesama yang kesusahan, bahkan seseorang yang membenci kita. Kesempurnaan hidup seseorang bukan hanya ketenaran, bukan hanya kekuasaan, bukan hanya harta yang melimpah, tapi pada kematian, bahwa ada pemandangan, yaitu kematian adalah puncak di mana persiapan dan pengendalian diri, di mana kita bisa baik pada sesama, di mana kita bisa bertahan, menjaga jadi seseorang yang baik dan saling bertoleransi satu sama lain. Manusia meninggal perlu adanya persiapan. Di saat jiwa dan raga yang harmonis, kita bisa hidup dengan penuh kasih. Kita bisa tidak dendam dengan sesama, kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan mereka yang jahat, bahkan benci kepada kita, tidak iri hati, siap dipanggil Tuhan. Kita sudah siap nih, nasib kita bagaimana nanti di surga. Kita sudah siap, kita sudah punya pegangan bahwa kita itu mampu buat hadir di surga. Apa yang dimaksud dengan sumber dengan kematian yang harmonis? Bahwa kesempurnaan hidup seseorang itu bukan hanya ada pada ketenaran, kekuasaan yang berlebih, bahkan harta yang melimpah, tapi pada kematian sebagaimana bagaimana nih cara menanggapi sebuah kematian tersebut. Di titik puncak, kita bisa menghasilkan semuanya dengan hidup yang harmonis, dengan hidup yang penuh kasih, dengan tidak iri hati, dengan siapkah kita dipanggil Tuhan. Jika kita siap, kita bisa semuanya prepare, kita bisa semuanya siap bahwa diri kita itu mampu buat hadir di surga. Bagaimana cara mencapai kematian tersebut? Kita tidak mencapai, tapi kematian itu tidak bisa terduga. Bisa saja dari kecelakaan, bahkan kita bisa dipanggil Tuhan nanti di saat kita sudah siap. Bermacam-macam. Namun di saat kita sudah di bumi, kita sudah menjadi seseorang dan pribadi yang baik, kita bisa buat jadi seseorang yang mampu buat dipanggil Tuhan jadi lebih baik, yaitu jangan dendam, jangan semua terpaku dengan duniawi, jangan fokus pada kekuasaan kita sendiri, terus jangan terikat apapun yang ada di bumi. Yaitu pertama, pasrah dan jalani dengan keharmonisan dan tanpa pamrih pribadi. Dimana tidak ada pamrih pribadi, yaitu kita tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain juga. Kita tulus melakukannya tanpa orang lain membalas dengan kita dengan hal yang lebih atau di bawah kita. Lalu, makna keselamatan setelah manusia mati menurut agama dan keyakinanmu. Menurut agama Kristen, penyelamatan jiwa dan dosa dan kematian yaitu dengan pembebasan, di mana kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang tidak menjadi orang lama, bahkan meninggalkan dosa-dosa kita. Kita menjadi diri kita sendiri karena Kristen. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Kita bertanggung jawab dengan atas diri kita masing-masing. Tidak ada orang lain yang menyelamatkan kita. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Bagaimana kebaikan kita, dosa yang kemarin tinggalkan, dan kita menjadi pribadi yang baru. Diambil dari Yesaya 12 ayat 2. Sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku. Aku percaya kepadanya dan tidak takut, karena Tuhan adalah kekuatan dan pujaanku. Dia telah menjadi penyelamatku. Jadi, sebagai umat Kristen, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyelamatkan umatnya yang meninggalkan dosa dan menjadi seseorang dengan pribadi yang baru, yang tulus, kasih, dan tanpa pamrih pribadi, serta keharmonisan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.